Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1010 yang memang fokus pada pertempuran antara dua Yonko versus Supernova yang berlangsung dengan banyak memperlihatkan adegan epik. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai pada kisah cover story. Cover story kali ini memperlihatkan kondisi salah satu anak buah Big Mom, yaitu Puding, yang mana ia sedang menggunakan obat tetes mata. Hal itu juga diikuti oleh beberapa homies. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Di awal chapter, kita diperlihatkan lanjutan kejadian pada chapter lalu, yaitu Big Mom yang sedang terjatuh dari pulau Onigashima. Kepanikan tentu menyelimuti diri Big Mom, yang mana jika saja salah satu homiesnya terlambat menyelamatkannya, akan membuatnya tenggelam dan bahkan mati. Zeus yang dipanggil-panggil oleh Big Mom masih terjebak pada kotak besi ciptaan Kid. Di dalam ruang sempit dan gelap, Zeus tidak tahu apa yang terjadi pada Big Mom. Sedangkan Prometheus masih dicincang-cincang oleh Zoro. Jika kita perhatikan, yang membedakan serangan Zoro dan Brook adalah Zoro hanya mampu membuat Prometheus terpotong-potong, tapi tidak memberi bekas luka kepadanya. Sedangkan Brook, saat di alur Whole Cake Island, ia bisa melukai Prometheus dan terlihat Prometheus kesakitan, bahkan sampai menggunakan Hansaplast. Ini menandakan bahwa serangan Brook jauh lebih berbahaya dibanding Zoro saat berhadapan dengan para homies Big Mom. Nah, saat Kaido mengetahui Big Mom dalam bahaya, ia langsung mendatangi Zoro untuk menyelamatkan Prometheus. Rencana ini rupanya disadari oleh Law hingga ia langsung bertukar posisi dengan Zoro. Dan Law langsung memberikan serangan ke arah leher Kaido yang ia beri nama Injector Shot. Serangannya berhasil mengenai leher Kaido, tapi sebagai makhluk terkuat, ia tidak mengalami luka serius. Bahkan Law malah mendapatkan pukulan Kadabo hingga terpental membentur gundukan batu. Zoro lalu memarahi Law karena tindakannya tadi yang mengakibatkan Prometheus harus kabur membantu Big Mom. Tapi Law menjelaskan bahwa rencananya lebih baik gagal daripada harus ada yang mati. Tapi memang sejak dulu rencana Law sering gagal ketika ia membuatnya bersama dengan Luffy dan juga Zoro. Walaupun pada akhirnya mereka memenangkan pertempuran tersebut. Sedangkan bagi Kid sendiri, rencana ini tidaklah gagal, karena memang saat ini Kaido dan juga Big Mom telah terpisah. Nah, di sisi lain, kita diperlihatkan Big Mom yang sedikit lagi hampir menyentuh permukaan laut dan ia langsung diselamatkan oleh Prometheus. Lalu Big Mom terlihat marah pada Zeus yang dianggapnya tidak berguna. Prometheus malah mengompori Big Mom dengan mengatakan Zeus memang tidak berguna, lambat, dan juga ceroboh. Padahal saat itu Prometheus mengetahui jika Zeus sedang terjebak dalam kotak besi. Bahkan saat ini Prometheus yang merasa berjasa menyelamatkan Big Mom langsung meminta sesuatu kepada Big Mom. Apakah ini ada hubungannya dengan Zeus? Jika iya, bisa jadi Prometheus punya rencana jahat kepada Zeus. Nah, dalam pertempuran ini, kita akhirnya mengetahui pembagian jatah pertarungan, yang mana Luffy, Zoro, dan Law mendapatkan bagian melawan Kaido. Sedangkan Kid dan Killer memilih untuk menghadapi Big Mom di bawah, karena saat ini mereka menyusul ke sana. Tapi di perjalanan, Kid dan Killer dikejutkan dengan melihat awan yang aneh. Nah, menurut kami awan yang dilihat oleh Kid adalah awan ciptaan Kaido yang menerbangkan pulau Onigashima. Tapi yang membuat Kid terkejut bisa jadi adalah karena warnanya yang berbeda dengan awan kebanyakan. Karena awan yang diciptakan Kaido ini berwarna kuning, seperti awan yang diciptakan Momonosuke saat berubah menjadi wujud Zoan. Kaido yang pada chapter lalu telah menghantam Luffy hingga tak sadarkan diri, tapi hebatnya Luffy masih menatap Kaido dengan mata yang telah memutih. Sebenarnya tidak kali ini saja Luffy melakukannya di saat ia kalah. Saat pertama kali bertarung melawan Kaido sebelum dijebloskan ke penjara, Luffy masih sempat mengeluarkan haki raja yang membuat beberapa dari kroco-kroco Kaido pingsan.
Nah, di saat Kaido berencana untuk menghabisi Luffy lagi demi memastikan ia benar-benar mati, maka Zoro tidak tinggal diam melihat kaptennya dalam bahaya. Zoro akan mengeluarkan semua energinya untuk menyerang Kaido dengan jurus andalannya. Jika kali ini ia masih tetap gagal, maka sisanya akan diserahkan kepada Law. Lalu Zoro meneriaki Kaido untuk tidak mengganggu Luffy karena dia adalah kaptennya. Zoro kemudian langsung mengeluarkan salah satu jurus pamungkasnya, yaitu Asura, yang mana serangan ini sudah lama sekali tidak dikeluarkannya. Nah, efek serangan ini memang berhasil melukai Kaido, bahkan Kaido sendiri mengatakan jika goresan itu akan membekas di tubuhnya, sama seperti yang dilakukan Oden dulu. Tapi, karena Kaido disebut sebagai makhluk terkuat, ditambah lagi ia adalah musuh utama di alur Wano ini, maka Oda Sensei tidak membuat Kaido kalah. Dalam serangan Zoro ini, Kaido terlihat terkejut karena dalam serangan itu rupanya Zoro mengeluarkan Hosoku Haki. Tapi Zoro malah bingung apa yang dimaksud oleh Kaido. Zoro yang terkapar karena kehabisan energi langsung berusaha dibantu oleh Law sesuai janji di awal tadi. Tapi Law bukanlah tandingan Kaido, yang mana ia harus terkena pukulan Kadabo Kaido hingga terpental jauh. Begitu juga Zoro yang terkena imbasnya yang membuat Zoro semakin sekarat. Setelah pertarungan Zoro dan Law melawan Kaido selesai, Kaido sempat berkata jika saja Supernova mau bergabung bersamanya, maka akan menguasai dunia bersama-sama. Lalu Luffy dari belakang yang telah sadar kembali langsung membantahnya jika itu tidak mungkin terjadi karena bajak laut Mugiwara dan aliansi sangat menghormati para samurai. Lalu cerita beralih pada flashback di mana Luffy mengingat perkataan dari gurunya, yaitu kakek Hyo, dalam menggunakan teknik Ryu maka harus menghancurkan musuh dari dalam, yang mana Ryu harus dialirkan ke pukulan untuk memperkuat serangan. Selama ini rupanya Luffy masih bingung untuk memaksimalkan kekuatannya. Walaupun di One Piece chapter 1000 lalu ia telah berhasil menggunakannya hingga membuat Kaido tumbang sesaat. Tapi kali ini sepertinya Luffy mulai memahami teknik ini setelah ia terkena serangan Kadabo Kaido yang membuatnya terkapar. Nah, di chapter kali ini Luffy terlihat benar-benar fokus menggunakan haki ini. Di saat Kaido menyerangnya dengan Kadabo, Luffy langsung melompat dan menahan serangan itu hanya dengan kakinya. Yang hebatnya, cara Luffy menahannya sama sekali tidak menyentuh Kadabo. Hal itulah yang membuat Kaido sangat terkejut. Hosoku Haki tingkat tinggi yang dimiliki Luffy mengingatkan kita dengan duel Roger versus Shirohige, yang mana senjata mereka berdua saat benturan sama sekali tidak saling menyentuh. Ini menandakan Luffy memang layak untuk benar-benar bisa mengalahkan Kaido. Setelah Luffy menahan serangan Kaido, ia lantas mengambil ancang-ancang untuk lanjut menyerang perut Kaido. Hal itu rupanya sukses menembus kulit keras Kaido hingga membuatnya muntah darah. Lalu Luffy kembali menyerang Kaido tepat di dagunya, yang membuat Kaido untuk kedua kalinya harus terkapar. Nah, jika saja Luffy tetap konsisten menggunakan kemampuan ini tanpa harus memunculkan Gear 5, kami rasa sudah cukup untuk mengimbangi kekuatan dari Kaido. Dan di akhir chapter, kita diperlihatkan Luffy yang semakin optimis di depan rekan-rekannya, yang mana Luffy berterima kasih kepada Zoro yang telah menahan Kaido sampai sejauh ini. Dan sekarang Luffy meminta kepada Law dan juga Zoro untuk beristirahat di bawah. Dan kini Luffy sendiri yang bersiap melawan Kaido hingga akan memenangkan pertarungan tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan silahkan isi pada kolom komentar.